Oh, recording in progress. Sip gitu ya. Jadi gimana? Misalkan nggak lagi nih. Nah, gimana dong kalau gini? Wulan yang ibunya adalah seorang ibu rumah tangga adalah siswa IPS. Nah ini teman-teman, jadi kata whose ini mengganti kepemilikan. Jadi si my, her-nya tuh nggak usah ditulis lagi. Seperti itu ya. Nah, sampai sana dulu. Ini kalau kata sebelumnya orang ya. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan, harus paham semuanya. Kami kata benda apa sami tuh? Nah, itu kalau kata benda mah beda mau. Kalau kata benda bukan intinya kalau bukan orang ya, kalau kata sebelumnya bukan orang mah lebih gampang. Kalau kata sebelum orang mah tinggal pakai which. Boleh which sesudahnya ada kata kerja atau diikuti sama kata benda sama pronoun. Nah, contoh buku yang saya pinjam itu punyanya Maul. Buku yang saya pinjam, buku kan bukan orang ya teman-teman, buku itu kan benda ya. Jadi jangan pakai who, whom atau whose, pakai aja which. Nah, the book which I borrow is John's. Nah, gini. The book which I borrow is John's. Artinya, buku yang saya pinjam itu punyanya si John. Nah, gini. Jadi kalau untuk kata benda sebelumnya mah gampang, teman-teman. Tinggal pakai which aja. Sedangkan kalau sebelumnya orang, nah ini kemungkinannya ada 3. Bisa pakai who, bisa pakai whom, bisa pakai whose. Ini silakan sambil ditulis boleh. Sip, gitu ya. Oke, agar bisa lebih paham kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di sini. Kita lihat soalnya ya, teman-teman. Lihat ini ya. Lihat ini. Kita lihat soalnya. There are 18 different kinds of penguins who live south of the equator. Ini yang salah yang mana? Yang salah adalah whom yang salah. Kenapa whom salah? Karena ini bukan orang teman-teman. Karena whom itu kan buat orang ya. Whom itu buat orang sebelumnya. Sedangkan sebelum kata whom di sana penguin ya. Makanya karena itu penguin kita pakai which aja. Gitu. Ini which yang harusnya whom yang salah, harusnya jangan pakai whom tapi pakai which. Sekarang yang kedua, the biologist which went to the South Pole is studying emperor penguins. Biologist itu ahli biologi. Yang salah yang mana? Yang which, Pak? Betul. Which itu salah. Harusnya bukan which tapi apa? Who, whom atau Pak. betul. Oh, Harusnya who. Kenapa kok who? Karena diikuti kata kerja. Sip. Mantap, guys. Ya, ini. Sekarang teman-teman coba lihat 3 sampai 6 tulis di kertas masing-masing. Kan udah pasti ya, ini who-nya salah, ini whose-nya salah, ini who-nya salah, which-nya juga salah. Yang teman-teman harus lihat adalah kenapa kok salah, harusnya apa? Harusnya apa ya? Bukan harusnya aku yang di sana ya. Itu lagu. Yo guys, 3 menit dari sekarang.
Before you go. Salah. Sip, oh belum? Harusnya bisa. Salahnya kenapa itu ya guys ya? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang nomor 3 nih, siapa yang mau coba? Yuk gas. Nomor 3, silakan siapa yang mau coba? Ya, Pak. Yuk, Wanti. Who-nya salah harusnya? Punya harusnya dengan which, Pak. Wis, kenapa? Karena sebelumnya itu kan nama hewan. Bukan, karena wins ya. Oh, Wins iya. itu apa? Wins itu apa? Launching, apa itu wins? Upami di tangan digini-gini nih, keluar wins tuh. Angin, Pak, angin. Nah, angin. Nah, betul ya. Karena angin itu bukan orang ya, teman-teman. Makanya pakainya which. Betul, Wanti. Next, nomor 4. Yo, siapa yang bisa? Come on guys, yang jawab silakan. Come on. Silakan Yowanda, mangga Yowanda. Yowanda Aulia. Apa tuh nomor 4 jawabannya? Yowanda di unmute dulu. Ya, bentar, Pak. Sok, apa cing? Tenet, tenet, teng. Mana yang salah? Yang salahnya udah kelihatan, cuma diganti aja dong. Sok, halo Yowanda. Yang mana? Harusnya apa? Harusnya apa ya? Harusnya apa, Cing? Cing, kalau penguin orang bukan?
Bukan, Pak. Bukan, berarti kalau bukan pakainya apa? Ya which. Nah, it you, betul ya. Harusnya itu which, betul. Harusnya which ya. Oke. Ini nomor 5 sama nih kasusnya. Karena bukan orang, maka harusnya itu apa? Secara online. Which, Pak. Which, betul. Which. Yo, nomor 6 nih. Huo, banyak sekali ya namanya. Harusnya who, keren. Karena Karena diikuti kata kerja. sip. Karena researchers alasannya. Researchers itu adalah orang ya guys. Peneliti itu kan orang ya. Makanya yang betul itu bukan which tapi who harusnya. Gitu. Ya. Sip. Screenshot nama kalian nanti dicatat ya. Oke. Nah, kita lihat sini ya guys. Wow. Oke, kita lihat exercise on pronoun. Teman-teman kita cek bareng-bareng nih. Oke, nomor 1 tentang exercise pronoun yang kemarin ya. Mana yang salah? The penguin chicks cannot go into the water to get themselves. Okay, until they have waterfall coats. Oke, Pak. Yo, yang Yang B. C. Yang C. Salahnya kenapa yang C, Aldi? Di sana ada kata kerja have. Karena sebelumnya bukan. bukan. Tapi ingat teman-teman, kalau subjek selalu diikuti sama verb ya. Kalau subjek ada verbnya itu berarti betul. Ya. Nah, yang salah nomor 1 itu adalah C. Yang 1 adalah B ya. B, Pak. Bukan themselves, harusnya them. Kenapa? Karena setelah get diikuti dengan setelah get itu diikuti sama sebentar, ini kita format dulu. Diikuti sama objek, teman-teman. It contains a gas. Sebentar. Ini harus dikecilin dulu. Nah, karena setelah get itu diikuti objek ya, makanya harusnya them, bukan themselves. Oke, nomor 2 nih. Silakan nomor 2 apa? Yang C, Pak. Ya, yang C. Keren Yowanda. C. Harusnya bukan who, tapi which. betul. Harusnya which karena balon ya. Balon itu kan bukan ini. Balon itu bukan orang ya. Makanya yang betul adalah yang C. Keren. Nomor 3 yang salah apa? Ini tentang pronoun ya. Tentang pronoun. Tentang kata ganti nih. Yang salah mana? Yang D. Betul. D. B apa D, Pak? B atau D? Yang salah itu yang D. Kenapa kita bahas? Karena di sana it itu muncul di awal atau sebagai objek. Nah, sedangkan itu kan harusnya itu teh tubuhnya ya. Harusnya tubuhnya. Berarti harusnya itu kan posesif. Yang betul adalah its body. Kepemilikan tuh teman-teman. Sedangkan it itu sebagai subjek atau sebagai objek.
Nggak bisa ada temennya. Ini kan harusnya tubuhnya. Berarti harusnya itu its body. Kenapa kok teman-teman? Kenapa mungkin kalian bertanya, Bapak kenapa but its? Karena narwhal ya. Narwhal itu animal. Narwhal itu apa Indonesianya? Saya aja nggak tahu. Guys, jadi ini live ya. Maksud live teh saya juga nggak apa namanya tuh nggak narwhal itu paus. A small Arctic whale ya. Narwhal itu paus ya. Narwhal. Sip. Sekarang kita yang keempat. Alright. Nomor 4 nih. Tentang pronoun juga, hati-hati. Mana cing yang keempat. Kata kuncinya ada di kata silver ya. Kata kuncinya. Keywordnya tuh di silver. Silver bahasa Indonesianya apa? Silver. Kalau medali itu kan ada gold, ada silver, ada bronze ya. Silver itu apa berarti perak ya? Perak, Pak. Perak, Pak. Jadi nomor 4 apa cing? Yang salah. D, Pak. Apa? D. D, betul. D yang salah. Harusnya? D. D, Pak. Harusnya D. Harusnya bukan themselves, tapi apa cing? D. Bukan, harusnya itself. Iya. Kenapa cing? Karena silver di sini kan benda ya, dan ini silvernya satu, nggak ada s-nya. Ini pakai itself, makanya yang D juga sama itself juga teman-teman. Gitu ya. Nanti di screenshot, latihan lagi di rumah. Oke, mungkin satu. Ada berapa soal ini? Oke, kita nggak semuanya ya, karena waktunya terbatas. Kita mungkin berapa soal lagi ya? 3 soal lagi. Yo, number 5. Apa itu number 5? Most slugs and snails breathe using a lung, which opens through a small hole in the side of its bodies. Mana yang salah? Ini sama tentang pronoun. Deng 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 deng. Kata kuncinya ada di slugs and snails. Nah. Yang D, Pak. Yang D. Betul, yang D yang salah. Kenapa? Kalau animal lebih dari satu, maka memakai their bodies. It's untuk satu animal. Gitu teman-teman alasannya. Jadi slugs itu apa bahasa Indonesianya? Oh, slug itu sama sejenis tiput juga teman-teman. Oke, slug itu ada keong, ada siput ya. Nah ini jadi mereka tuh bernapas melalui paru-paru yang membuka lewat lubang kecil di sisi tubuhnya. Ya, jadi nomor 5 itu their bodies, bukan its, karena its untuk animalnya yang satu. Kalau banyak pakai their ya. Nomor 6. Matching, sama tentang pronoun. Kata kuncinya ada di kata fuel. Fuelnya nggak ada S. Yang A, Pak. Yang A. Harusnya? Harusnya Bukan their, tapi? it. Mantap ya Wanda. Keren. Harusnya it's ya. Keren. Yowanda dipanggilnya apa? Yowan, Wanda, Aulia. Yowanda. Yowanda, oke. Sip. Next. Wih, nomor 7. Gampang nih nomor 7. Come on guys, nomor 7.
Silakan nomor 7. Apa nomor 7, guys? Ada yang bisa? Ini teh double subject ya, double subject. Kata kuncinya di sana, double subject. Jadi subjeknya ada 2, sedangkan dalam kalimat subjek itu harusnya 1. Kita coba sama Nurgaha. Halo Nurgaha. Halo Bapak, Tuh, Nurgaha. Mana yang betul? Bapak. A, B, C, D. Teman-teman jangan diartiin ya. Kalau diartiin pusing nanti. Lihat aja. Ini kayak secara tata bahasa ini. Wow. Oke. A, B, C, D. Yuk. Tebak aja. B mungkin Pak. B. Salah. 300 slaves to freedom. Yang B bisa salah kalau si 100-nya pakai S. Ini kan 100-nya nggak pakai S ya. Jadi 300 slaves ini betul. Ya, bukan yang ini. Mana kalimat yang salah? Silakan raise your hand. Tolong ajukan kalimat kalau yang bisa. Double subject Yang ini D. kan. Yang D. Yang D bukan. Yang B. Yang A, Pak. Yang A yang salah. Kenapa Cing? Dede Rina tebak. Kenapa A salah? Itu menggunakan subjek sih harusnya. That's good. Keren banget. A salah karena double subject. Ya betul. She harusnya ada di kalimat selanjutnya. Jadi sisi itu, sisi lagi. She itu harusnya bukan dalam kalimat yang sama teman-teman, tapi adanya di kalimat yang kedua. Contoh, Dede Rina is a student of social science. Nah, titik. Dede Rina lives in Garut. Itu salah. Harusnya Dede Rina is a social science student, titik. She is from Garut. Nah, jadi she-nya tuh harusnya ada di kalimat selanjutnya. Bukan dalam satu kalimat yang sama, itu salah. Makanya yang ini, yang nomor 7, she yang salah. Harusnya apa? She-nya dicoret, guys. Harriet Tubman, an escaped slave, kayak gitu ya. Indonesia juga kan sama. Misalkan gini, contoh misalkan gini, sahanya. Amanda Manopo, artis yang populer di Ikatan Cinta, telah putus dengan Billy, misalkan. Telah putus dengan Billy Saputra. Kan gitu ya. Enggak, itu kalimat yang betul. Ini kalimat salah. Amanda Manopo, dia adalah seorang artis, nah itu katanya salah. Karena udah ada Amanda pakai dia. Harusnya langsung aja. Dia di sana pemborosan kata. Betul. Thank you, Dede. Sekarang nomor 8 nih guys. Nomor 8 kasusnya sama kayak nomor 7. Nah udah ketebak nih. Yang salah yang mana? Sama banget kayak nomor 7 nih. Yang C. Bukan yang C. Yang mana? Yang D, Pak. Yang B. B. Yang Karena B. ada it ya. Harusnya it di kalimat selanjutnya. Gitu ya guys ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita langsung ke kalimat nomor 9. Sticky discharge. That forms a very perfect under them. Oke, yang 9 nih. Ada bisa. Yang 9 apa nih guys? Oke.
Apa guys? Oh. Oke, yuk ada yang mau coba? Silakan nomor 9. Silakan, coba aja. Yang C bukan sih, Pak. Yang C. Oke, yang lain. Kenapa C? Dan di sini sticky discharge that forms a protective carpet under the mask. Mm-mm. Bisa nggak kalau misalnya a proactive carpet under as their travel along? Jadi demnya dihilangin. Demnya dihilangin. Harusnya under apa dong? Langsung ke as aja. Oh iya bener ya. Bener banget ya Wanda. Oke. Jadi yang salah itu adalah yang C. Kenapa? Karena under them-nya is not required in a sentence. Sip, karena si kata under them-nya itu tidak dibutuhkan dalam kalimat. Makanya yang betul itu snail produce a colorless sticky discharge that forms a protective carpet as they travel along. Sip. Bisa. Bener banget ya Wanda. Tadi saya agak ke distract nih. Sebenarnya pilihannya 2 ya. Antara C atau D. Tapi yang ini agak racu under them ya. Ini travel along ternyata saya cek di kamus tuh betul travel along. Jadi makanya yang lebih make sense itu yang salah yang C. Sip. Gitu guys. Tentang pronoun, wah luar biasa. Ya nanti selebihnya boleh lah nanti dikerjakan di rumah. Nah sekarang kita langsung ke part of sentence ya. Part of sentence. Nah ini teman-teman, lihat sini. Jadi ketika kita kayaknya sudah dulu sama Pak Teten ya teman-teman. Jadi kalimat itu harus terdiri dari apa? Kalimat itu harus ada subject, kemudian ada verb. Ya, subject and verb. Kalau tidak ada salah satu, maka dikatakan bukan kalimat. Jadi kalimat itu minimalnya ada subjek dan kata kerja. Kalau nggak ada salah satunya itu bukan kata kerja, teman-teman. Ya, hati-hati ya. Contoh, she wrote a book. Yang jadi subjeknya adalah she. Kemudian ada yang jadi verbnya adalah wrote. Kemudian yang terakhir adalah objek. Jadi teman-teman, ini kalimat karena ada kata kerja, kemudian ada subjek, ada kata kerja. Nah, ini disebut sama simple sentence. Jadi kalimat yang sederhana. Nah, ada juga teman-teman yang namanya compound sentence. Kalau compound sentence itu dalam Indonesianya adalah kalimat gabungan. Pengertiannya adalah kalimat yang digabungkan menggunakan kata and, but, or, so, nor, yet, for. Nah, jadi kalimat yang digabungkan menggunakan kata and, but, or, so, nor, yet, and nor. Yet and for. Nah, hati-hati, yet di sini artinya namun. For di sini artinya karena. So di sini artinya jadi. Oleh karena itu. Sip. Example. I love you, but I hate you. Nah, gitu. My girl ujungnya ya. Nah, ini compound sentence teman-teman. Karena ada dua kalimat, I love you, I hate you. Digabungkan menggunakan kata but. Gitu ya. Paham semuanya?
Nah, sekarang Pak. yang ketiga ada namanya complex sentence. Kalau complex sentence itu sama ya. Complex sentence itu dua kalimat sebagai satu namanya independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri sama dependent clause. Kalimat yang rapuh ya. Maksud kalimat rapuh itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh gini guys. I didn't go to school because I was sick. I didn't go to school because I was sick. I didn't go to school. Ini namanya independen teman-teman. Karena dia berdiri sendiri. Ketika kalian ngomong, oh saya nggak ke sekolah, kalian paham ya? Paham kan kalimat itu? Tapi kalau gini, because I was sick, ini namanya dependent clause. Kenapa dependent clause? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Karena saya sakit. Kalian nggak bisa ngomong ke orang, hey Dede Rina, karena saya sakit. Nggak bisa gitu ya. Bener nggak? Tapi kalau gini, Dek, saya nggak ke sekolah. Dede masih nanya mungkin, kenapa nggak ke sekolah? Saya nggak ke sekolah karena saya sakit. Nah gitu. Makanya teman-teman ada yang namanya main independent clause, klausa klausa utama. Ada juga namanya dependent clause. Nah gitu. Ya. Nah dua kalimat ini, klausa ini dihubungkan sama yang namanya subordinators. Contohnya apa? Ada kata because, ada although, ada if, ada who, which, where, that, what, how. Contohnya. Kalimat lainnya misalkan apa? I still love her although she doesn't care me misalkan. Ya, saya tetap cinta dia walaupun dia nggak peduliin saya. Misalkan gitu ya. Nah, yang menjadi independent clause-nya yang mana dong? Yang menjadi independent clause-nya apa? I still. Betul. Yang menjadi dependent clause-nya yang mana? Although she doesn't care me. Itu teman-teman. Ya. I still love her although she doesn't care me. Saya tetap cinta dia walaupun dia nggak peduliin saya. Nah gitu ya. Saya tetap cinta dia. Mungkin orang paham. Tapi kalau gini, walaupun dia nggak peduliin saya, tiba-tiba kalian ngomong gitu, orang nggak bakal paham. Tiba-tiba dia nggak pedulin saya gitu doang. Makanya disebutnya dependent clause. Dependent clause adalah kalimat yang membutuhkan kalimat lain agar maknanya tersampaikan. Gitu ya. Sekali lagi, kalimat yang membutuhkan kalimat lain agar maknanya tersampaikan. Jadi si dependent clause harus ada independent clause. Kalau nggak ada nanti maknanya nggak nyampe teman-teman. Nah itu ya. Itu dia. Sekarang kita langsung ke sini dulu. Nah, ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang subjek. Tentang subjek. Subjek letaknya di awal. Oke? Subjek letaknya di awal. Subjek bisa pronoun I, you, we, they, he, she, it. Bisa juga noun clause, noun phrase. Gabungan kata benda. Contoh, river girl. Contoh noun phrase apa lagi?
pacar pertama saya, apa bahasa Inggrisnya? Wanti, apa pacar pertama saya? My first My My first boyfriend. Oke. My first boyfriend. Lagu favorit saya. My favorite song. Nah, teman-teman, ini contoh dari noun phrase. Kenapa disebut noun phrase? Karena ada gabungan kata benda. Si beautiful digabungkan dengan girl. Boyfriend digabungkan sama kata my sama first. Maka disebut noun phrase. Jadi ada yang kata bendanya saja, ada yang disebut noun phrase. Noun phrase itu artinya gabungan kata benda. Contoh Indonesianya kayak gini. Buku hitam itu adalah punya saya. Buku hitam itu adalah punya saya. Yang menjadi subjek adalah buku hitam itu. Nah, buku hitam itu adalah noun phrase. Kenapa disebut noun phrase? Karena si bukunya ada temennya. Buku hitam itu. Bahasa Inggris juga sama. That black book is mine. Subjeknya adalah that black book, yang artinya noun phrase. Gitu. Teman-teman paham? Coba lihat dulu. Paham nggak? Paham ya? Nah, lihat teman-teman. Ketika teman-teman menulis subjek, ada beberapa jenis. Subjek itu bisa sebagai noun saja. Contoh, the woman wrote a book. The woman, she wrote a book. Bisa juga klausa. What she wrote amazed everyone. Apa yang dia tulis mengejutkan setiap orang. Bisa juga gerund. Nah, contoh, swimming was her talent. Atau berenang adalah hobi saya. Berenang hobi saya, bahasa Inggrisnya apa? Swimming is my hobby. Si swimming itu yang di subjeknya. Atau biar teman-teman tidak pusing, intinya adalah subjek itu ditulisnya di awal. Gitu aja. Subjek itu ditulisnya di awal kalimat, gitu aja. Ya, contoh nih, apa subjeknya? Apa subjeknya? Apa subjeknya, teman-teman? The ways he stole the bank last week was still impossible. Apa yang menjadi subjeknya? Tadi intinya apa subjek itu? Letaknya di awal. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Jadi subjeknya apa dong di sini? Hi. Apa? Yang hi. Bukan yang he aja, Wanti. Tapi semuanya. The ways he stole the bank last week. Nah, ini subjeknya. Jadi mau misalkan kalimat awal itu panjang, tetap itu yang jadi subjeknya. Ya, makanya ada klausa. Nah, ini the ways he sold the bank last week, dia subjeknya tetap. Ya. Nah, kemudian verbnya apa? Verbnya itu adalah was. Kata kerja di sana adalah was. Ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Subjek itu bukan I, you, we, they, he, she, it saja, bisa juga gabungan kata kerja, gabungan kata benda, bisa juga klausa, bisa juga verb ing di awal kalimat, ya. Bisa juga ada to. To be with you is all that I need. Nah, to be with you is all that I need. Subjeknya apa? To be with you. Betul. Subjeknya adalah to be with you. Sip. Jadi subjek itu bisa kata bendanya, bisa kalimat jadi subjek, bisa. Kemudian bisa verb ing, bisa juga to infinitive, dan lain sebagainya. Sip, gitu ya guys ya. Sekarang kita langsung lagi. Nah, ini
Iya, ya. Ada yang namanya subject and verb agreement. Oke, sekarang kita langsung ke subject verb agreement. Apa sih? Jadi intinya kalau subjek tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Itu ya. Subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Ciri subjek tunggal adalah kata yang pertama ditulis tidak memakai S. Sekali lagi, ciri subjek tunggal adalah jika kata yang pertama ditulis itu tidak memakai S. Berarti kalau subjek jamak kata yang pertama ditulis itu memakai S. Gitu ya. Ingat, kata kuncinya kata yang pertama kali ditulis. Jadi jangan lihat kata setelahnya, tapi lihat kata yang pertama ditulis itu pakai S atau enggak. Saya kasih tips sama triksnya untuk mengerjakan soal ini. Nah, sekarang lihat verb tunggal. Verb tunggal itu apa? Satu, kata kerja kesatunya ditambahin S. Ya, verb tunggal, kata kerja kesatunya menggunakan S. Kedua, menggunakan is atau menggunakan was. Dan yang terakhir, dia menggunakan kata has. Itu dia. Itu disebut kata kerja tunggal. Sekarang lihat, berarti kata kerja jamak buat apa? Kata jamak apa aja? Satu, verb satu saja. Verb satu tidak pakai S. Kemudian kalau ada to be dia menggunakan are atau were, dan yang terakhir dia menggunakan have. Gitu ya. Sekali lagi, subject and verb agreement. Kata kuncinya adalah apa? Kata kuncinya tuh satu ya. Subjek dikatakan subjek tunggal jika kata yang pertama ditulis tidak memakai S. Ya, dikatakan subjek jamak jika kata yang pertama ditulis itu memakai S. Jadi penggunaan S itu penting teman-teman dalam subject verb agreement. Nah, kita lihat verb tunggal. Verb tunggal itu berarti pasangannya sama subjeknya yang tunggal. Jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal juga, teman-teman. Dan jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak juga. Contoh misalkan gini, teman-teman. Mana yang betul menurut kalian? Mana yang betul? The study of languages is atau are interesting. Subjeknya apa? The study of languages ya. Tapi lihat kata yang pertama kali ditulis, kata benda yang pertama kali ditulis itu pakai S atau enggak? Kalau enggak pakai S berarti dia tunggal dianggapnya. Kalau pakai S berarti dia dianggapnya jamak. Apa yang betul? Silakan coba. Siapa yang bisa? Is atau are? Is. Yang betul dia menggunakan is. Kenapa? Karena study tidak menggunakan kata S. Huruf S. Jadi dia dianggapnya tunggal. Gitu ya teman-teman. Sampai sana dulu silakan, paham nggak? Paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Oke, kalau nggak ada, kita coba. Saya sebelum kesana ngejelasin karena banyak poinnya.
Saya mau ke yang ini dulu. Latihan dulu. Alhamdulillah. Kita break dulu adzan ya teman-teman. Sambil teman-teman coba perhatikan di sini ini ya latihannya ya. Nomor 1 1 sampai 6 ya silakan. Sambil dilihat ya. Sebentar, teman-teman. Atau 1 sampai 3 dulu deh. 1 sampai gini aja. Karena 4-nya ini agak ini. 1, 2, 3, 5, 6 ya. Coba ditulis jawabannya sama kira-kira di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. 1, 2, 3, 5, dan 6 ya. Saya kasih dulu kuncinya. Nomor 1 ini ada bagian yang hilang. Nomor 1 ada bagian yang hilang. Sebuah kalimat itu harus ada subjek, kemudian kata kerja minimal. Nomor 2 juga sama kasusnya, harus ada subjek dan kata kerja. Kemudian nomor 5 juga sama tentang ada yang hilang, subjek atau kata kerja. Nomor 6 ini masalah tadi, subjek yang tunggal atau subjek yang banyak. Nomor 3 juga sama, tentang subjek yang tunggal sama subjek yang banyak. Silahkan. Tulis dulu teman-teman jawabannya sama teman-teman ya.
Sudah? Sudah belum? Oke, tolong sekarang nyalain kameranya, tunjukin ke kamera jawaban kalian. Saya pengen memastikan semuanya masih bersama saya ya. Silakan teman-teman, coba saya pengen lihat yang mengerjakan, boleh dinyalain kameranya, kemudian tunjukin jawabannya. Tunjukin jawabannya kayak gini nih. Sebenarnya saya izin dulu, ini nih, kayak gini misalkan. Nah, kayak gini misalkan, apa ya jawabannya? Menandakan kalian mengajar, menandakan kalian mengerjakan. Coba tunjukin. Saya sambil ini dulu ya, ini lagi ngisi dulu oksigen. Yo, coba lihat, ya Wanda mana jawabannya, lihat. Bentar Pak, nomor 6. Oh, Wanti coba lihat jawabannya mana, tunjukin kertasnya. Oke, itu Sadam. Sadam udah, oke ada. Oke, terima kasih Sadam, Wanti. Baru segini, Pak. Oke, Resmi mana jawabannya? Iya, langsung meranik. Alah, sia kumaha. Oke, Resmi udah. Siti Sarah mana? Oh, Siti Ayu udah. Nugraha ada. Siti Sarah mana? Siti Sarah? Oke, sip. Siti Nurpaijah. Mana Siti Nurpaijah? Ngerjain. Bagus. Anissa juga ada. Siti Ayu mana Siti Ayu? Mana jawabannya? Oke, thank you Siti Ayu. Tresa mana Tresa? Jawabannya lihat Tresa. Bentar, belum Pak. Oh, belum. Panik nggak? Panik lah masa enggak. Oh, Lufti. Oh, Lufti mau ke masjid. Silakan Lufti. Lufti coba lihat jawabannya. Mana jawabannya? Wih, mantap. Tadi udah kita cek satu-satu ya. Dede Rina mana jawabannya Dede Rina? Ada? Maulana mungkin, Maulana Yusuf? Ada jawabannya? Bulan, mana Bulan? Nalurita, Aldi, Resa, Salma, Rindi, Rela, Nandalita. Aman-aman, Pak. Mana, Kalau saya mana? di Word, Pak. Oke, di Salah Word. di laptop, Oke. Pak. Iya. Sip. Pasti raru masih. Olah siap. Masih gak ada gitu. Kalau saya Pak di bareng-bareng. WA. Oh iya siap, nggak apa-apa di WA siap. Teman-teman sebentar saya off dulu camnya sebentar. Yo nomor 1, coba sambil dilihat sama teman-teman jawabannya sama penjelasannya kenapa. Nomor 1 ini yang hilang adalah subjek teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ketika mengerjakan soal yang hilang yang penyelesaian gini, jangan diartiin, sekali lagi jangan diartiin karena saya juga belum tentu hafal semuanya. Lihat bagian susunan kalimat yang hilang itu bagian apa. Gitu ya, sekali lagi lihat bagian kata yang hilangnya. Biasanya kalau dalam ini paling dilihat itu subjeknya, kata kerjanya. Ini karena fokusnya subjek dan kata kerja, maka yang dihilang di sini adalah subjek atau kata kerja. Nomor 1, apa jawabannya teman-teman? A. Yang A. Selain itu, selain yang A ada lagi? D, Pak. D. C, Pak. C. Yang betul adalah yang C. Kita lihat, kita bahas bareng-bareng. Di sini, during the war, during the war itu kan sebagai kata kerja, sebagai keterangan teman-teman. Ada kata during di sini, kemudian ada titik-titik. Titik-titik di sini udah pasti subjeknya. Ya, kemudian di sini ada wrote. Wrote itu adalah kata kerja. Berarti di sini yang hilang adalah subjeknya. Kita cari yang menjadi subjeknya. Kita lihat dulu yang A. Yang A itu salah. Kenapa? Karena ada kata kerja lagi, was. Nggak boleh itu. Ya. Si wrote ini kenapa? Karena wrote itu udah kata kerja. Jadi dan maknanya itu aktif. Ya, makanya yang A itu salah karena ada was-nya. Yang B kenapa salah? Yang B apalagi? Yang B mah kalimat.
it-nya sebagai subjek, was-nya sebagai kata kerja. Nah, ini juga salah. Kenapa? Yang dicari hanya subjeknya saja. Yang D kenapa salah? Yang D salah karena double subjek, teman-teman. Udah ada nama, ini ada she, double subjek, nggak boleh, harus salah satu. Jangan maruk, nah gitu. Makanya yang betul adalah yang C. Pilih Whitley. Good. Nomor 2, silakan. Sama kasusnya kayak nomor 1. Yang B, Pak. B, Yang Pak. B, Pak. Betul sekali. Yang betul Yang B, adalah yang B, Bandung. Land travel was initially by horse or foot in the colonial period. Betul sekali yang B ya. Yang C alasannya sama, ada it was, yang C ada that, yang D ada because. Ya, kalau kalimat awal ada that sama because, ini harus ada kata kerja dulu. Ya. Karena dia cantik, koma saya suka dia gitu kan bisa ya, because she was beautiful, I loved her gitu. Nomor 3 yang hilang adalah kata kerjanya, teman-teman ya. Yang hilang tuh kata kerjanya. Cing, apa jawaban kalian? Apa? Yang A, B, Pak. yang D. Yang lain? Ada yang C? C, Pak. Yang C, ada yang B. Oke, kita papai dulu ya. Kita jelasin bareng-bareng teman-teman. Kita lihat alasannya. In 1736 itu kata keterangan waktu. Tahun 1736. Kemudian subjeknya mana? Subjeknya ini teman-teman. The number of poor people in Boston receiving the public assistance. Lihat di sini. Ada kata, kan tadi kata saya kata yang awalnya. Kata awalnya ada S atau enggak. Kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini. The number-nya ada S nggak teman-teman? Nggak ada Nggak ya. ada, Pak. Kalau the number Ada, Pak. S berarti kata kerjanya yang ini kan yang hilang kata kerja teman-teman. Yang hilang kata kerja. Yang hilang kata kerja ya. Maka kita cari kata kerja yang tunggal. Nah kita lihat pilihannya tuh cuma 2 teman-teman yang ada kata kerjanya. Di sini yang was. Kalau enggak was ya were. Was atau were. Mana yang termasuk ke dalam kata kerja tunggal? Yang A atau yang B berarti? Yang A, Pak. Yang A, Pak. Betul sekali. Luar biasa. Ya. Good job teman-teman. Berarti yang betul adalah yang A. Kita lihat yang nomor 5. Oke. Ya. Number 5. Ini apa nih yang hilangnya sama ya? Menurut saya ini yang hilangnya itu adalah subjeknya juga. Outstanding for his talent as an essayist, inventor, mathematic, and astrologer in the 1770s. Nah, ini yang hilang adalah yang hilang tuh kata kerja sama subjeknya. Bukan kata kerja sama subjeknya. Ini tuh kata kerja sama nama orangnya. Apa nih jawabannya? C, Pak. Oke, betul sekali. Yang betul di sini yang C karena setelah outstanding di sini nggak ada kata kerjanya teman-teman. Maka kita cari yang C. Was Benjamin Banneker. Maka yang betul adalah yang C. Kenapa yang A salah? Karena kalau kata awal ini adalah verb ing, maka kata kerjanya kata kerja tunggal. Contoh, kalian ngomong swimming is my hobby ya, bukan swimming are my hobby. Kenapa Pak kok pakai is? Karena kata awalnya adalah swimming. Swimming is my hobby. Ini juga sama outstanding maka adalah was. Karena was itu sebagai kata kerja tunggal. Nomor 6 juga sama teman-teman. Subjeknya mana nih? Subjeknya yang mana? Subjeknya yang menjadi subjek mana? During, Pak. Hah? Yang Subjeknya? Betul. Yang menjadi subjeknya adalah communication. Communicationnya pakai S nggak? Tidak. Pak. Tidak. Lihat kan kata awalnya nggak ada S ya. Kata awalnya nggak ada S. Maka yang menjadi kata kerjanya harus kata kerja tunggal juga.
Berarti pilihannya cuma 2, A sama D. Yang betul adalah yang D, Pak. betul, D. yang D. Was difficult. Gitu, teman-teman. Ya. Next, sekarang nomor 4 nih, nomor 4. Oke, mana nih nomor 4 nih? Nomor 4 itu penjelasannya dari seorang ini gitu. Hati-hati jangan double subjek, jangan double kata kerja. Mana sih? B, Pak. Yang Yang B. B. Yang B yang betul, luar biasa. Ada yang coba sama Teresa. Halo Teresa, Ibu Haji. Iya, Pak. Coba dijelasin Teresa, kenapa yang B yang betul? Karena nggak double subject. Yeay, mantap. Betul ya. Yang betul itu adalah yang B. The poet and Baptist preacher of Long Island, Jupiter Hannan was the first American black to publish his own verse. Betul ya. Kenapa yang A? Karena udah ada he, ada Jupiter, nggak boleh dalam satu kalimat. Kenapa yang B? Yang C salah? Karena ada he sama was, sedangkan sesudahnya ada Jupiter Hannan. Kenapa yang D salah? Karena sama ada he sama was juga. Maka yang betul adalah B. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak ya atas ininya. Sekarang tolong dikerjakan di rumah latihan setelahnya. Jadi PR-nya tuh adalah yang chapter 3 sama teman-teman silakan dibaca lagi ya. Yang chapter 3 dibaca lagi, kemudian kemudian ini latihan sisanya silakan dikerjakan khusus yang chapter 3 ya. Silakan dibaca. Jadi bikin ringkasan sama dibaca ya. Ditulis aja ringkasannya yang jadi ringkasannya tuh bukan diartiin satu-satu, yang teman-teman ini aja. Chapter 3 sama dikerjakan latihannya. Tapi kalau bikin ringkasan capek ya teman-teman ya. Berarti exercise-nya aja deh, kasihan. Exercise-nya aja ya. Ini di sini teman-teman ada exercise 4. Ada exercise 4, kemudian ada exercise yang di halaman 123 ini tolong dikerjakan ya. 1 sampai 12 berarti. Ya. Berarti yang exercise 4 sama 1 sampai 12. Nah, ini tolong dikerjain dulu. Kemudian nanti di-submit ke saya sama alasannya kalau bisa. Mudah-mudahan ini. Sekali lagi teman-teman, TOEFL itu bermain tips sama triks. Memang kita akan banyak di structure-nya dulu, di grammar-nya. Mungkin teman-teman pasti pusing. Sekarang pasti ada yang read, ada yang nggak paham sama sekali. Si bapaknya ngomong naon tadinya saya mah paham-paham. Bisa aja kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan dibaca lagi bukunya ini. Dan tolong bukunya tidak disebarluaskan. Ya. Ini saya dapat dari UPI ya. Jadi nanti teman-teman nih kalau udah bisa ini, kekuasai, wah udah jago. Ya. Gitu aja untuk hari ini, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan ini dulu sesi foto. Dan teman-teman saya minta tolong ya, setiap pertemuan tolong dicatat yang hadir siapa sebagai absensi ya. Siapa? Aldi sekretarisnya teh Sadap? Wanti ya sama Wanti ya? Wanti, Pak. Yang sekarang Ya. Wanti, Pak. Ya Wanti ya, mungkin bantosan jadi sama Wanti tiap pertemuan tolong dicatat absennya nanti udah 14 pertemuan. Udah per 7 pertemuan dikasih ke saya. Gitu ya. Yo, silakan aktifkan kameranya teman-teman. Kita sesi foto dulu. Oke. Siap. Yuk. Om Maulana tolong perlihatkan mukanya atau ulah ininya aja, atau saya jadi nggak tahu nanti kalau ketemu di jalan nggak tahu gimana. Nah, agak ke atasan itu kameranya. Siap. Kita sesi foto dulu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you so much for joining this meeting. Teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi, tolong dibaca lagi. Tolong dikerjakan lagi. Ya, bab-bab yang mananya. Kalian pusing, tanyain saya di grup.
Saya kalau lagi nyase, silakan aja tanya di grup, saya bales ya. Insya Allah. Siap ya, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.